Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, Tim Hang Tuah Muda Prodi Administrasi Publik, saya Andina Sointan dari Angkatan 2022. Saya Gading Berlian Matinur Kumala dari Angkatan 2021. Saya Rahjadi Arka Maulana, Angkatan 2020. Kami akan mendiskusikan bonus demografi Indonesia sebagai peluang atau tantangan, keuntungan atau masalah. Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di era revolusi industri 4.0. Bonus demografi merujuk pada kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar daripada jumlah penduduk yang terlalu muda atau terlalu tua. Saat ini Indonesia memiliki penduduk sebanyak 278 juta jiwa dengan angka produktif berusia 15-64 tahun sebanyak 65,79% pada tahun 2023. Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan akan mendapatkan bonus demografi yang didominasi oleh usia produktif 15-64 tahun sebanyak 70%. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan, asalkan strategi yang diterapkan tetap. Lantas, di Indonesia, bonus demografi ini akankah menjadi sebuah peluang atau tantangan, keuntungan atau masalah? Jika kita melihat jumlah penduduk di dunia, Indonesia duduk di peringkat 4 dengan 278 juta jiwa. Dari keempat negara tersebut, Amerika Serikat dan Cina menjadi negara maju. Jika kita cermati dan analisis dengan melihat kondisi di negara Cina, mereka mampu memanfaatkan bonus demografi dalam pembangunan seperti menjadikan upah tenaga kerja di Cina menjadi rendah, sehingga dapat bersaing dengan industri-industri di pasar global. Bahkan, Amerika Serikat yang notabene salah satu negara yang paling disegani di dunia terancam dengan industri dari Cina, hampir berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Negara Indonesia, jika dilihat dari produk domestik bruto atau PDB, masih tergolong baik dibandingkan negara-negara di dunia lainnya. PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. Dengan sumber daya manusia yang banyak, memang seharusnya memiliki PDB yang sangat besar juga, karena sumber daya manusia tersebut menjadi kunci dari pertambahan PDB dengan hasil produksi dari barang atau jasa masyarakat negara itu. Berdasarkan data yang didapat dari World Bank, dapat dilihat bahwa posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan PDB 25 triliun dolar, Cina sebesar 17 triliun dolar, dan India sebesar 3 triliun dolar. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-16 dengan PDB sebesar 1,3 triliun USD. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan bonus demografi mampu meningkatkan PDB suatu negara. Dengan bonus demografi suatu negara tersebut akan mendapatkan tenaga kerja yang melimpah sehingga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional. Jadi, bonus demografi menjadi keuntungan. Di sisi lain, bonus demografi dapat menjadi penghambat atau masalah sebuah pembangunan. Memang, Indonesia secara GDP masuk dalam 20 besar dunia dan berkontribusi dalam perekonomian dunia. Namun, jika dilihat dari GDP per kapita, Indonesia menempati posisi 129 dengan jumlah sebesar 4,332 USD. Bahkan, di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat 5 setelah Thailand. Hal tersebut menandakan bahwa GDP Indonesia itu disumbang oleh sedikit penduduk Indonesia. Artinya, sedikit penduduk Indonesia menguasai mayoritas kekayaan di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan yang sedikit. Dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini rasio pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,388. Gini rasio di perkotaan tercatat sebesar 0,409 dan di pedesaan tercatat sebesar 0,313. Artinya,
ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Ini menjadi fokus utama dalam tantangan bonus demografi Indonesia. Berdasarkan BPS, tingkat pengangguran sebanyak 8,4 juta orang dengan pengangguran terbuka 5,86 juta. Pada tahun 2022, pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMA yaitu sebanyak 2,26 juta orang dan SMK sebanyak 1,87 juta orang. Lalu, pertambahan penduduk di negara berkembang seperti Indonesia dan India merupakan masalah pembangunan yang utama dan sangat sulit diatasi. Berbagai ahli menyarankan masalah pertambahan penduduk di negara berkembang harus segera diatasi, sehingga dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi, yaitu dengan program menekan dan mengontrol laju pertambahan penduduk. Bonus demografi memang dapat menjadi keuntungan dalam pembangunan. Namun, jika gagal dalam pengembangan sumber daya manusia, bonus demografi menjadi penghambat pembangunan. Indonesia telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Diharapkan pada tahun 2045 Indonesia mendapatkan bonus demografi. Dengan jumlah penduduk terbaik nomor 4 di dunia, diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Bonus demografi dapat menjadi keuntungan dalam pembangunan, namun juga dapat menjadi masalah pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia harus direncanakan dengan baik. Salah satunya dalam melakukan pengembangan SDM berbasis teknologi. Berikut beberapa strategi yang dapat diadopsi. Yang pertama yaitu pembangunan berbasis pada manusia atau people-centered development. Yang kedua ada mendorong ekonomi kreatif berkelanjutan. Yang nomor 3 yaitu pemerataan pembangunan. Selanjutnya yaitu infrastruktur digital, kesehatan dan kesejahteraan, melakukan kemitraan, dan juga yang terakhir tata kelola pemerintah yang baik. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangsa Muda menuju